Jadi jiwanya itu masih muda sekali, terbawa oleh jiwa anak-anak Bu ya. Iya yang dihadapi setiap hari. Alhamdulillah nih sudah ingat permainan masa kecil, sudah ingat juga lagunya. Dan sekarang ada nggak yang punya kerinduan ingin main kereta-keretaan? Ada, boleh acungkan tangan. Oh iya, Ibu Anita. Iya, baiklah Bapak Ibu, sekarang kita main kereta-keretaan dulu. Semangat? Sepakat. Nah, nanti sebelum main kereta-keretaan, saya sampaikan dulu instruksinya ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu CGP ada 17 insya Allah ya. Ini akan dibagi menjadi 5 kelompok. Gitu ya. Nah, 5 kelompok. Nanti yang 5 kelompok ini akan membentuk sebuah kereta. Ada 5 kelompok, jadi berapa kereta? Ada 5 ya, ada 5 kereta gitu. Nah nanti masing-masing kereta ini misinya apa? Misinya adalah mengumpulkan bola sesuai dengan warna yang nanti akan kita tentukan. Seperti itu ya. Nah nanti 17 ini berarti nanti ada yang 3, ada yang 4 ya, 2 kelompok 4. Nah nanti sebelum kita mulai, kami beri waktu beberapa menit untuk boleh diskusi. Siapa yang posisinya pertama paling depan ya, siapa nomor 2, 3 atau 4 gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu yang akan mengambil bolanya itu adalah orang yang paling depan, yang pertama ya. Nah kemudian peraturannya, orang yang pertama dan kedua itu nanti harus ditutup matanya gitu. Yang pertama ada 4 ya, anggap ya 4 atau 3. Yang 1 dan 2 pakai slayer, ditutup matanya. Ya 1, 2 ya, ditutup matanya. Nah yang tidak ditutup matanya yang paling belakang 3 dan 4 gitu ya. Nah nanti yang 3 dan 4 itu yang mengarahkan temannya yang di depan gitu. Saya mau kiri, kanan, maju, mundur gitu ya. Nah tapi yang tidak ditutup matanya ini tidak boleh bersuara. Ayo ya, tidak boleh bersuara ya. Jadi yang 1 dan 2 ditutup matanya, yang 1 mengambil bola. Kemudian yang 3 dan 4 tidak ditutup matanya, tetapi tidak boleh bersuara. Dia bisa melihat, bisa mengarahkan, tapi tidak boleh bersuara. Nah, pandai-pandai Bapak Ibu aja, gitu ya. Nah, nanti masing-masing kelompok itu bola yang diambil ada 3, gitu ya. Ada 3 bola yang akan kami sebar nanti insya Allah di luar ya. Nah, nanti kalau seandainya keretanya terputus, nah misalnya sudah dapat 2 bola nih, tiba-tiba pas lagi ngambil keretanya terputus, maka 1 bolanya kami ambil. Gitu, diulang lagi gitu ya. Yang seperti itu ya. Nanti siapa yang lebih dulu mengumpulkan 3 bolanya, maka kelompok itu ya menang. Siap Bapak Ibu? Siap. Ada pertanyaan? Bisa kita mulai Bapak Ibu? Nah kalau gitu kita keluar aja ya. Mungkin supaya lebih lega, kita aktivitasnya boleh di luar ya. Yang belakang tidak boleh bersuara ya. Yang nggak lihat boleh bersuara kan? Kiri. Bu ya, kelompok ini ya. Ini Pak.
2 ya, nomor 2 ya. Mana? Pada di mana? Mana? Lagi. Gimana Bapak Ibu? Apa kegiatan yang tadi kita lakukan? Boleh acungkan tangan. Apa Bu? Kerjasama, jiwa kepemimpinan. Iya, yang ketiga taat. Ya, close dulu. Kira-kira apa tantangannya tadi? Ada nggak tantangannya Bapak Ibu? Iya, ilmu apa kode-kodean. Jarang kode-kodean ya. Iya, ada lagi kira-kira tantangannya? Nah, hasilnya gimana Bapak Ibu? Kelompok memuaskan. Yang pertama tadi kelompok kuning ya? Kelompok kuning, kelompok 3. Yang kedua? Kelompok hijau, lalu kelompok orange ya, kelompok pink, kelompok ungu ditakdirkan tidak mungkin karena bolanya hilang ya Pak ya. Harusnya kami yang juara. Oh gitu, harusnya ya Bapak Ibu. Boleh applause dulu untuk kelompok 3 dan buat kita semua ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapat tentang apa yang sudah kita lakukan tadi, bermain kereta-keretaan? Boleh? Boleh Bu Anita? Boleh silakan Bu. Gimana rasanya ketika berhasil mengumpulkan ketiga bola? Saya ucap selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi kira-kira dari depan, tengah, belakang gitu, menurut Bapak Ibu mana yang paling berperan? Berperan semuanya. Siapa pemimpinnya? Paling belakang. Ada lagi yang lain? Siapa pemimpinnya? Semua pemimpin untuk dirinya sendiri. Iya, bagus sekali. Jadi Bapak Ibu, dimanapun posisinya, dia adalah pemimpin pada perannya masing-masing. Ya Bapak Ibu, mungkin kita lalu bagaimana dengan peran kita sebagai CGP? Ya, peran kita sebagai CGP ini dalam kepemimpinan, Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan? Bapak Ibu, sembari menikmati, tidak apa-apa sambil ini ya, kita sambil jalan santai aja. Boleh ada yang presentasi sambil ada yang minum, sambil ada yang makan, nggak apa-apa. Bapak Ibu mungkin saya persilakan dulu, kelompok mana nih yang mau tampil pertama? Boleh, silakan. Pak Indami nih kayaknya. Iya, kelompok 3. Boleh, silakan kelompok 3. Jadi tugas pertama langsung diambil pemegangnya.
Langsung aja pada tinggal moderator. Kami akan menyampaikan tentang kompetensi guru penggerak. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Nono. Pada hari ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang kompetensi guru penggerak. Jadi dalam kompetensi guru penggerak ini ada 4 ya. Yang pertama ialah mengembangkan diri baik dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi menurut kami mengembangkan diri sendiri maupun orang lain itu bagaimana kita berupaya untuk menjadi sosok seorang pemimpin baik untuk diri kita sendiri dan bisa kita transformasikan atau transferkan kepada kawan-kawan teman sejawat khususnya di sekolah yang kita pimpin. Yang kedua yaitu memimpin proses kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga ialah memimpin pengembangan sekolah. Pun yang selanjutnya yaitu memimpin manajemen sekolah. Peran guru penggerak ini adalah pengejawantahan dari nilai-nilai guru penggerak. Karena setelah seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai dalam dirinya, maka dia harus menjawantahkan dalam bentuk peran. Dan peran itu terdiri dari pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, dan menjalin kolaborasi antar guru. Ya Bapak Ibu guru hebat, kita sudah sama-sama tahu ya apa-apa aja itu nilai-nilai guru penggerak. Ada 5. Yang pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, kelima inovatif. Senang sekali Bapak Ibu aktif, mau berdiskusi, mau gak ada maksudnya ya duduk-duduk atau apa kemajuan-kemajuan, tapi aktif semua ya. Bahkan kalau mau nempel maju semua gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah mau berdiskusi dan mau presentasikan hasil diskusinya. Nah Bapak Ibu, tadi ada yang membahas mengenai nilai ya, nilai guru penggerak, kemudian ada apa? Peran guru penggerak dan kompetensi guru penggerak. Nah Bapak Ibu, kira-kira di antara nilai, peran dan kompetensi itu bisa nggak sih jalan sendiri-sendiri? Bisa nggak? Tidak bisa ya, tidak bisa karena saling berkaitan, boleh berhubungan apalagi, jadi nggak bisa. Nah Bapak Ibu, kita sebagai calon guru penggerak ini harus menguasai ketiga hal itu. Jadi nggak satu-satu aja gitu ya, hanya menguasai nilainya aja gitu ya, enggak. Tapi kita harus menguasai ketiga itu, baik itu nilai, peran maupun kompetensi guru penggerak. Ya, kenapa? Supaya kita bisa menjadi pemimpin organisasi pembelajaran yang baik. Nah Bapak Ibu, sebagai pemimpin organisasi pembelajaran yang baik, ada salah satu yang bisa kita manfaatkan ya untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas pembelajaran, yakni memanfaatkan komunitas praktis. Gitu. Jadi saya yakin mungkin ada di antara Bapak Ibu yang secara tidak langsung atau mungkin aktif ya di sebuah komunitas praktis. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke materi komunitas praktisi ya Bapak Ibu. Ya makanya tadi, padahal tiap hari waktu kita tuh 20 jam, gak ada lebih, gak ada yang kurang kan gitu. Oke, gak apa-apa. Maksud saya sebenarnya. Udah berbagi waktu. Lambatnya mengumpulkan tugas di LMS. Ini waktu juga seperti ini. Tadi sudah secara jujur menuliskan di papan tulis. Jadi kami mendapat bagian yaitu
masalah terkait IT yang dialami oleh kita semuanya sebenarnya. Hanya malu-malu saja menuliskannya tadi kan, sehingga cuma ada 6 kertas sticky note yang terisi. Yang pertama ya, kita membuat skala prioritas gitu. Mana yang paling penting atau yang lebih mendesak duluan. Tentu itu yang kita kerjakan. Kalau dalam keadaan Sudah Bapak Ibu sudah kembali ke habitatnya masing-masing. Bapak Ibu boleh dibuka kembali LK-nya. Tadi yang ada 3 halaman, silahkan dibuka yang pertama. Dilihat yang pertama. Di sana ada LK lembar peran diri dalam menggerakkan komunitas praktisi. Ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Nah Bapak Ibu, di sana ada kolom nama komunitas, peran yang bisa dilakukan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi ini nggak berkelompok lagi ya. Dan masing-masing Bapak Ibu silahkan jangan lupa tulis nama di atasnya ya. Terus kemudian Bapak Ibu silahkan nanti diisi kolom yang ada. Nah, kalau ada 5, Bapak Ibu boleh pilih 5 saja komunitas praktisi yang Bapak Ibu tuliskan di lembar itu. Nah, kayak Pak Nono kan misalnya ada 20, ada 23 komunitas praktisinya ya. Nah, Bapak Nono pilih 5 aja, nggak usah semuanya dituliskan. Pilih 5, pilihlah yang paling memberikan manfaat bagi kita. Terus kemudian yang kita lebih berperan pada komunitas itu. Gitu. Mungkin komunitas ini saya sebagai ketua, bla gitu ya. Terus mungkin skopnya lebih luas seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih 5 komunitas saja, diisikan di tabel tersebut, diurutkan sesuai yang pertama. Mungkin dia yang lebih bermanfaat dan kita juga lebih punya peran gitu ya pada komunitas tersebut. Gitu. Secara urut ya Bapak Ibu ya. Kemudian kolom sebelahnya, peran apa yang bisa kita lakukan di komunitas tersebut, di masing-masing komunitas ya. Nah setelah itu nanti di kolom ketiga, kira-kira menurut kita hal apa yang perlu kita tingkatkan, ya. Hal yang apa yang perlu kita tingkatkan ya terkait peran kita di komunitas praktisi tersebut. Nah boleh Bapak Ibu silakan ditulis. Insyaallah nggak perlu lama-lama ini hebat-hebat semua. Perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, boleh kita berhitung ya. Kayaknya kita hari ini temanya berhitung ya, suka sekali berhitung. Nah, kalau tadi ada doremi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh 1, 2. Kalau dia 3 atau kelipatannya diucapkan dor. 3 atau kelipatan dor. Ya, jadi nanti kalau seandainya ada Bapak Ibu yang kelipatan 3 nggak bilang dor, bilang 3, 6, 9 dan seterusnya, atau mungkin yang bukan 3 bilang dor, bukan 3 atau kelipatan bilang dor, nanti boleh kita berikan kesempatan ya untuk menyampaikan apa komunitasnya, kemudian perannya apa dan hal apa yang perlu ditingkatkan. Ya. Iya, jelas Bu? Jelas Bu Juna ya? Iya. Boleh kita mulai? Iya. Kalau dari tadi saya lihat dari pagi hitungannya ke Ibu Ati, terus sampai Ibu Ati ngegerak-gerak. Kalau gitu kita balik, boleh mulai dari Pak Mut. Iya, Pak Mut yang pendiam. Boleh Pak Mut? 1, 2. Oke, itu yang pertama ya, masih latihan, saya kasih kesempatan. Berikutnya nggak boleh lama ya Bapak Ibu ya. Masa mikirnya 5 menit, ini 3 bedor gitu ya. Ya, silakan Pak. 1, 2. Ibu Anita, boleh Bu Anita, boleh berdiri Bu Anita. Menyampaikan
nggak usah 20. Iya. Ngetek banyak juga nih. Ya, yang terbaru yaitu komunitas pembatik kelas 46. Di sini peran yang dilakukan yaitu menjadi kolaborasi dengan peserta lainnya, terutama dalam meningkatkan keterampilan teknikal untuk pembelajaran. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal pelatihan strategi pengembangan komunikasi. Terima kasih, Bu. Iya. Pasti kudu mantap. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang menyampaikan lagi sebelah kanan atau kirinya langsung refleks kasih tasiku mantap. Oke ya. Kalau gitu kita mulai dari Ibu Juna. Silakan Ibu Juna. Kenapa satu? Nggak fokus. Boleh Bu berdiri dulu. Kita kasih applause dulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kembali diri untuk komunitas praktisi ya Bu. Di sini sebenarnya tidak sebenarnya belum terlalu banyak Ibu komunitas praktisi yang saya ikuti atau bergabung. Cuma 18 ya Bu? Iya, betul Bu. Karena saya hanya sebagai pengajar saja seperti itu Bu. Jadi peran saya cuma pembimbing dan pembelajaran di kelas. Dan di sini saya mencoba untuk menuliskan ada beberapa. Yang pertama itu ada kami di sekolah itu ada komunitas praktisi STD 57 Bu. Saya sebagai anggota saja di sana. Nah, apa sih hal-hal yang perlu saya tingkatkan di situ? Biasanya kami setiap ada pengalaman baik atau ada waktu senggang itu kami berbagi pengalaman baik seperti saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak kan saya sudah belajar membuat Canva. Kita aja Bu. Boleh tasikunya. Tangannya. Mantap. Mantap. Ya terima kasih ya Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya mengenai komunitas yang sudah Bapak Ibu komunitas praktisi yang sudah Bapak Ibu ikuti gitu. Terima kasih juga apresiasi dari rekannya berbakat. Alhamdulillah Bapak Ibu setelah dari pagi hari akhirnya kita sampai juga ya di akhir kegiatan. Pasti terlibat dengan banyak komunitas praktisi. Sebenarnya kegiatan kita di Lokakarya pada hari ini itu adalah komunitas praktisi. Kemudian grup Facebook ya, Facebook grup antar guru, grup WA antar guru itu juga komunitas praktisi ya. Ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, ada pepatah ya. Apa pepatahnya? Guru terbaik adalah pengalaman. Ya, guru terbaik adalah pengalaman. Tapi kita tidak akan belajar dari pengalaman jika kita tidak memaknainya. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh saya beri waktu sejenak. Silakan Bapak Ibu memikirkan satu kalimat dari apa sih maknanya pada pertemuan kita pada Lokakarya hari ini yang sudah satu hari ya, hampir ini ya dari pagi sampai sore hari ini. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa maknanya pembelajaran kita pada sore hari ini? Berikan satu sama lain. Silakan Pak Lot. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja bahwa tidak ada sebuah tujuan itu bisa tercapai tanpa perencanaan dan tanpa kolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak mungkin itu bisa kita capai secara sendiri. Terima kasih Bos Bapak. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menganggap Lokakarya ini penting. Kenapa? Karena saya lihat semuanya sudah hadir
Insya Allah hampir seumuran dan tidak ada yang terlambat. Jika ada terlambat, insya Allah ke depannya enggak gitu ya. Meskipun ada yang marah-marah, tetap hadir gitu. Bapak Ibu, terima kasih. Apresiasi sebesar-besarnya kami berikan kepada Bapak Ibu dengan yang penuh semangat gitu ya. Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan Lokanalia kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Bapak Ibu, boleh saya pantun? Boleh. Tapi kasih cakep ya. Bapak Ibu, benteng Marlboro di depan mata. Jangan lupa mampir sebelum malam. Kami PP, saya Cici, Ibu Surya Ningsih dan Ibu Selvia menutup Lokakarya 1 ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, salam sehat selalu, tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.